Baik para hadirin jemaah majelis taklim, sebelum kita masuk ke dalam kajian kita akan membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, yakni 4 ayat dari permulaan, kemudian disambung dengan ayat kursi dan 2 ayat di bawahnya, kemudian 3 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. InsyaAllah, karena menurut Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca 10 ayat tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mendekati kita. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadaqallahul Azim. Jadi boleh dibaca dalam rumah kita, apakah di waktu pagi maupun waktu petang, apakah kita hendak mau tidur untuk penjagaan diri kita. Karena dalam setiap ayat yang diturunkan itu ada 80 malaikat yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Jadi apabila kita baca dalam rumah kita, maka setan tidak akan berani mendekati kita. Dan setan itu akan lari apabila mendengar firman-firman Allah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca kita dimanapun kita berada, apakah di dalam rumah, apakah di masjid, apakah di mushola, ataukah kita mau tidur ataupun mau kita hendak bepergian. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam apa yang tidak menyenangkan hati kita. Baik para hadirin jamaah majlis ta'lim, kajian kita masuk ke dalam ayat yang ke-8, yakni surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal-ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mari kita baca sama-sama agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus yukhadi'una Allah wal-ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kita biasakan agar kerongkongan kita, tenggorokan kita, hati kita masuk yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidak pernah kita membaca satu ayat pun dari Al-Quran. Jangan sampai hati kita ini tidak ada pernah membaca ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam rumah kita, la taj'alu buyutakum, janganlah engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka jangan kita jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Maka bacalah Al-Quran, bacalah surah Al-Baqarah agar kita, hati kita ataupun di dalam rumah kita menyinari rumah kita tersebut dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik, kita akan menerangkan tentang ayat tadi. Wa minan
tidak ketapas sampai situ ya. Kita ulang lagi dari wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu. Baik, karena tidak ada yang itu melihat Quran, jadi kita langsung saja kita terjemahkan wa minan itu nun bertasdid ya. Kalau dalam ilmu tajwidnya nun bertasdid itu sebut gunnah wa minan, yaitu gunnah. Kadar gunnah tersebut yakni 2 sampai 3 harakat. Wa minan nas, yaitu wa minan nas. Jadi seharusnya kita sama-sama melihat. Jadi sambil belajar sedikit-sedikit walaupun tidak bisa pahala melihat ya. Walaupun kita tidak bisa baca Quran, itu ada pahala, ada hitungan melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, ada pahala walaupun kita tidak bisa baca ya. Itu hitungannya. Jadi seharusnya kita lihat Al-Qur'an. Abailik Quran tinggal iya, itu Quran banyak. Basenglah kalau nanti rumah jadi. Nah, itu jadi kan. Nah, nanti kalau untuk sekarang mungkin ya, tapi kalau untuk minggu depan harus kita lihat Qurannya masing-masing. Walaupun kita tidak bisa, perlahan-lahan kita belajar ya. Walaupun kita tidak bisa, tapi walaupun itu mendapatkan tetap pahala melihat Quran. Itu dapat pahala, dapat melihat, mendengar pahala, melihat ayat Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk pahala. Jadi melihat Ka'bah itu adalah mendapatkan pahala ya. Melihat ayat Allah itu mendapatkan pahala. Melihat wajah kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak apa-apa Muhammad, walaupun tidak bisa bacanya, jingok baik. Pahala dapat. Pahala melihat ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bisa membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi ayat yang ke-8 dari surah Al-Baqarah ya, itu. Jadi insyaallah kalau minggu depan kita lihat ya masing-masing Qur'annya supaya kita belajar sedikit demi sedikit, 1 ayat 2 ayat, yang penting kita istiqomah. Wa minan nas man yaqulu amanna wa minan nas yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa Jadi kalau mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tapi membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya itu adalah fardu ain, wajib kita membacanya ya. Jadi kita harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Ya itu sudah. Jadi insyaallah ya dalam pertemuan yang akan datang kita akan buka sama-sama Qur'annya. Kita langsung ke dalam terjemahan. Wa minan nasi, dan sebagian manusia ya, man itu orang, yaqulu berkata, amanna kami beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumi dengan hari akhir, wa bil yaumi dengan hari al-akhir, hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka
bimu'minin dengan orang-orang beriman. Ya. Kemudian yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa ma yakhda'una, dan tidak mereka menipu illa kecuali anfusahum, diri mereka, wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadarinya. Itu ya, itu terjemahan perkata. Kemudian wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidaklah menipu, ya, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi ayat ini itu membicarakan tentang orang-orang munafik, ya, tentang orang-orang munafik. Ya. Jadi ayat yang lalu 4 ayat itu membicarakan tentang orang yang beriman, dari ayat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa, membicarakan tentang orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan harta yang mereka miliki, kemudian mereka percaya apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman, ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat lagi membicarakan tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat ini membicarakan tentang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan ataukah engkau tidak diberi peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Nah, itu Pak Belik, kaji bahasa Belik dengan itu. Ya. Itu. Nah, jadi 2 ayat ini itu membicarakan tentang orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu tidak akan beriman walaupun diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Karena apa? Karena hati mereka telah ditutup oleh Allah, dikunci hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan bagi mereka itu cocoknya adalah masuk ke dalam neraka, azab yang paling pedih. Itu 2 ayat membicarakan tentang orang kafir. Kemudian kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman.
Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ini. Hadirin jemaah Majlis Taklim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka di situ ada kabilah Aus dan Khazraj, di mana kabilah Aus dan Khazraj ini adalah kabilah yang berada di Madinah. Ada tokoh dari Bani Qainuqah, yakni seorang Yahudi, dia pada saat itu akan diangkat menjadi seorang presiden, ya, yakni bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah tokoh dari Bani Khazraj ini, akan diangkat jadi pemimpin, ya, tetapi gagal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah, sehingga apa? Setelah peperangan terjadi antara itu kaum musyrikin dengan umat Islam, yakni perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, itu tahunnya adalah tahun 2 Hijriah, di mana umat Islam berjumlahnya sedikit 300, sedangkan musuhnya itu berjumlah banyak, ya, itu. Dan umat Islam mendapatkan kemenangan dalam perang Badar tersebut, ya, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan 3.000 malaikat, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3.000 malaikat bisalasati, ya, 3.000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin tersebut, ya. Apabila keadaan terdesak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi 5,000 malaika, maka Allah akan turunkan 5.000 malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila umat Islam tersebut dalam keadaan terdesak, maka bi 5,000 bil malaika, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat. Ini dibantu oleh Allah dengan diturunkannya beribu-ribu malaikat, sehingga umat Islam walaupun jumlahnya sedikit pada perang Badar tersebut, dia mendapatkan kemenangan dari kaum musyrikin. Nah ini. Nah, setelah peperangan ini jayalah umat Islam mendapatkan kekuatan, ya, pengikutnya banyak. Maka orang-orang Yahudi yang mereka takut terusir, mereka berpura-pura masuk Islam, ya, masuk Islam, tapi mereka sebetulnya tidak beriman, ya, tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal kata Allah mereka itu tidak beriman. Mereka tidak beriman, ya. Di depan menyatakan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya dia tidak, ya, kafir dalam hatinya, ya, tidak beriman. Karena apa? Karena menyelamatkan diri, jangan sampai diusir, jangan sampai dikucilkan oleh umat Islam, sehingga mereka berpura-pura mengaku Islam padahal mereka itu tidak, mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Padahal mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ini.
Mereka maksudnya akan menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka itu hanyalah menipu dirinya sendiri. Ini. Jadi orang-orang munafik ini sangatlah berbahaya, sangat berbahaya, lebih berbahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir dia jelas sudah musuh Islam, sudah jelas orang kafir, dia adalah musuh Islam. Tapi orang munafik ini dia berpura-pura masuk Islam, tapi dia hendak menghancurkan Islam dari dalam. Ini hati-hati. Makanya di dalam suatu negara, di dalam suatu kepemimpinan, apabila ada orang-orang seperti ini, hancurlah negara tersebut. Ya. Abdullah bin Sabah, dia orang Yahudi masuk Islam. Ya, Abdullah bin Sabah itu orang Yahudi, dia masuk Islam untuk memecah belah umat Islam. Ya. Sayyidina Utsman terbunuh, itu ulahnya Abdullah bin Sabah. Ya. Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ya. Ketika itu Umar bin Khattab itu sedang sholat subuh, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dia orang Majusi, berasal dari agama Majusi, menyembah api. Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api, ya itu. Jadi orang Majusi itu orang yang menyembah api, itu namanya Majusi. Kalau orang-orang yang menyembah patung, ya berhala, itu kaum musyrikin. Dan kita juga ada seperti agama Hindu, Buddha, ya itu mereka juga mempunyai kitab masing-masing, ya kitabnya. Tapi kita mengakui 4 kitab, Taurat, Injil dan Zabur. Kalau mereka seperti orang Hindu mempunyai kitab yang namanya Weda, ya. Orang Buddha mempunyai kitab yang namanya Tripitaka, ya. Orang Konghucu itu mempunyai kitab Tao Te Ching. Ya, Tao Te Ching, orang Konghucu, yaitu. Kalau orang Zoroaster, yakni Majusi, itu mempunyai kitabnya namanya Jen Avesta. Ya, itu kitabnya Jen Avesta. Itu orang Zoroaster, ya, penyembah api itu. Kitabnya Jen Avesta. Kita umat Islam mempunyai kitab yakni Al-Qur'an, yakni kalamullah. Ya, jangan Al-Quran itu ada yang mengatakan makhluk, ya, makhluk. Itu ada perbedaan para ulama-ulama kita ahli tauhid, ya. Makanya timbul firqah-firqah, golongan-golongan ini. Ada golongan Mu'tazilah, ada golongan ini dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal itu sampai beliau dihukum. Ya, karena apa? Karena beliau bersikeras bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah. Tapi ulama orang yang sebelah sana, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Kenapa? Karena mereka didukung oleh pemimpinnya, oleh presidennya. Ya. Karena didukung, makanya menjadi kuat. Sehingga ulama sunnah ahlu jamaah pada saat itu ditangkap, dihukum pada saat itu. Karena didukung, makanya hati-hati. Kalau pemimpinnya sudah didukung, sudah mendukung pro yang ini, maka itulah yang kuat. Ya itu. Maka zaman dulu juga seperti itulah. Siapa yang pemimpinnya yang mendukung ini, pasti dia memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Maka hati-hati. Dengan orang-orang munafik ini kita harus berhati-hati. Apa ciri-ciri orang munafik itu? Ya, orang munafik itu ada hadis ayatul munafiki salasun. Ya, itu. Ada lagi hadis 4 orang yang apabila memiliki 4 sifat ini, mereka ini adalah munafik tulen, munafik murni. Ya, apa? Berbicara bohong, ya, berdusta. Itu ciri orang munafik. Kemudian apabila dia berjanji mengingkari, apabila dia diamanahi, dia selalu khianat.
dan apabila dia ribut, bertengkar, dia melakukan perbuatan keji. Ini 4 hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam yang lainnya. Ini. Jadi kalau 4 hal ini yang dimiliki oleh seseorang, maka dia termasuk orang munafik tulen, munafik murni. Bicaranya selalu bohong, kemudian dia mengingkari janji, kemudian dia tidak amanah. Ya. Kemudian yang keempat, kalau dia ribut, bertengkar, selalu melakukan perbuatan keji. Ya. Jadi kalau dia ribut, bertengkar dengan kawannya, inilah itu, maka dia akan melakukan perbuatan keji. Nah ini termasuk orang munafik tulen. Hati-hati. Makanya kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi sifat-sifat seperti ini, sifat orang-orang munafik. Karena apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Ya, itu orang munafik. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka itu yang paling bawah, Nah, itu. Maka hati-hati, sudah jelas orang munafik, orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Makanya cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Ya, hilangkan sifat-sifat seperti itu. Ya, galak, ngomong bohong, ya, mengkhianati, menyalahi janji. Hati-hati, itu bisa merusak. Ya,